Mengikuti jalannya sidang, Bang? Kita ikutin. Kita ikutin. Lama sekali itu sidangnya? Ya, lama, tetapi akhirnya kan rakyat juga tanda kutip ya, lega ya. Iya, karena ternyata seperti yang diharapkan rakyat. Persis. Katanya begitu. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia pada hari ini. Yang pertama ini ada di halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ultra petita buat Sambo dan Putri. Ini untuk masyarakat awam, Bang Elman, apa itu ultra petita ini? Kalau di pengertian letter-letternya kan, putusan vonis itu melampaui tuntutan jaksa. Oh. Jadi katakanlah misalnya kan tuntutan jaksa terhadap Sambo kan seumur hidup. Iya. Vonis hakim mati. Terhadap Ibu Putri 8 tahun. Vonis hakim 20 tahun. Nah, inilah disebutkan ultra petita. Itu menyalahi tidak, Bang? Enggak. Tetapi kalau dalam kasus ini sebetulnya, kalau saya boleh berpendapat, ya kurang tepat juga ini ultra petita. Oh, kenapa, Bang? Karena dalam vonis hakim itu kan disebutkan kan semua unsur dalam 340 pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana itu terpenuhi. Oke. Semua unsur loh. Semua unsurnya terpenuhi. Dan tidak ada hal meringankan. Berarti kan semua memberatkan. Iya. Memang berarti kan maksimal kan? Logikanya hukuman maksimal. Memang jadi 340 itu ya memang hukuman mati gitu kan. Maksimal ancamannya adalah hukuman mati. Oh, jadi sebetulnya tapi ya sudahlah karena selalu orang menganggap ini kan melampaui dari tuntutan jaksa, maka disebut juga ultra petita. Tapi sama dengan Bu Putri kan, memang harus maksimal kan. Gitu. Dan banyak pakar hukum yang juga mengatakan sebetulnya hakim punya keyakinan tersendiri, Bang. Tidak harus memenuhi tuntutan jaksa. Keyakinan tersendiri, tetapi tetap berdasarkan fakta-fakta. Betul, berdasarkan bukti-bukti. Kita nanti ikuti seperti apa perkembangan selanjutnya, dan ini juga akan kita bahas di dalam editorial ya, Bang. Kita tinggalkan itu dulu. Kita ke berita selanjutnya, masih dari kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Tapi ini adalah untuk Eliezer, Bang. Sidangnya hari Rabu besok. Berharap keadilan yang sama untuk Eliezer. Keadilan yang sama ini kan terjemahannya apa ini maksudnya nih, Bang Elman? Ya, karena memang si Eliezer ini kan termasuk apa, justice kolaborator. Jadi JC. Tanpa Eliezer ini kita menduga kasus ini akan gelap. Oh. Karena memang dari awal kan ada skenario kan. Dan itu terpatahkan kan. Tapi kan waktu itu jaksa pernah bilang, Bang, sebetulnya yang mengungkapkan kasus ini adalah keluarga Joshua, bukannya Eliezer, katanya. Betul. Begitu. Tetapi kalau hanya sebatas dari pengungkapan keluarga, kalau Eliezer tidak balik arah, tidak mengganti skenario, karena awalnya kan Eliezer itu kan mengikuti skenario kan, itu yang dipatahkan oleh jaksa kan. Kalau dia mengikuti itu, ya pasti ini gelap. Bahwa akhirnya kasus ini kan terjadi karena tembak-menembak kan. Betul. Antara Eliezer dengan si Joshua. Nah, tapi kan setelah Eliezer membuka kan bahwa ini tidak ada urusannya dengan tembak-menembak. Dan ini pembunuhan berencana. 340 kan gitu kan. Itulah yang harus dipertimbangkan hakim. Itu yang dipertimbangkan hakim. Kedua juga hakim juga mempertimbangkan bahwa Eliezer ini tidak punya motif. Dan dia tidak punya kuasa untuk menolak perintah dari atasan yang berpangkat bintang 2. Dia mengeksekusi karena perintah. Dan walaupun banyak orang mengatakan, loh itu Ricky Rizal bisa itu menolak. Teorinya. Secara teori. Secara teori masuk akal. Tetapi prakteknya hampir tidak ada yang berani menolak perintah atasan seperti ini. Gitu. Dan kalau ada yang menolak perintah, nanti ini presiden kan, Bang. Setiap kali ada perintah nanti nanti akan bertanya dulu, ini benar tidak? Dan gitu kan. Oke, kita nanti ikuti perkembangan kasus ini besok untuk sidang Eliezer. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4 di kolom politik dan hukum. Berita ini mengatakan Presiden didesak evaluasi
Menhan, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat. Ini kenapa nih Bang? Ya, ini kan sekaitan dengan adanya mau pembentukan penambahan Kodam ya kan? Sekaligus ada juga suara yang ingin di Papua itu diterapkan darurat sipil kan. Oh. Ya kalau pendapat kita sih sebetulnya kan penambahan Kodam ini kan memang harus dikaji lagi. Apa benar yang kita butuhkan itu Kodam? Barangkali yang kita butuhkan, memang kita butuhkan perkuatan koter ya, komando teritorial. Tapi mungkin tidak perlu setingkat Kodam, mungkin setingkat Korem misalnya kan. Korem yang ditambah? Koremnya yang ditambah, atau mungkin juga perkuatan batalion. Batalion tempur, kan gitu kan. Jadi tetap mengacu kepada organisasi yang sudah ada gitu. Tapi kalau Kodam-kodam ditambah, jangan lupa Angkatan Laut juga akan menuntut, akan dibentuk lagi penambahan Kodamar, Komando Daerah Maritim, dan itu juga ada dulu. Udara juga. Udara akan minta lagi Kodau, Komando Daerah Udara. Nah ini kan mestinya dipertimbangkan lah. Jadi apalagi kita ini kan sebetulnya kan negara yang sudah aman. Yang harus diperkuatan adalah teritorial, teritorial, kepolisian sebetulnya kan. Pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan. Bukan tapi pertahanan. Ya mudah-mudahan ini tidak menjadi otomatis diberlakukan. Masih ada waktu buat pemerintah juga untuk mengevaluasi pikiran-pikiran ini. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Karena apalagi kita melihat eskalasi di Papua ya kan. Ini kan mungkin kita ini sedikit agak panik, emosional. Ya, semoga ini dipertimbangkan dengan matang-matang ya. Karena jangan lupa anggaran loh. Bicara anggaran juga dan bukan sesuatu yang mudah. Ketersediaan personil. Itu dia. Kita harapkan nanti ada keputusan yang lebih menyeluruh ya, memikirkan semua pertimbangan ini. Kita ke editorial pemirsa pada hari ini diberi judul takluknya penjagal keadilan. Tadi saya sempat berpikir ini penjaga keadilan, tapi ternyata penjagal keadilan. Ini apa artinya Bang? Dari sidang kemarin Sambo dan Putri, hari ini akan ada lanjutannya Kuatmaruf dan Ricky Rizal, besok Richard Eliezer. Apa artinya takluknya penjagal keadilan ini Bang Amang? Ya memang kalau kita simak ya dari persidangan yang kita tonton, memang pembunuhan yang dilakukan oleh Sambo ini terhadap Joshua memang kejam. Ini pembunuhan itu sebenarnya kan sudah menyakitkan. Tapi ini kan kita tambah lagi sangat kejam. Prosesnya itu sangat kejam. Anda bisa bayangkan sebetulnya satu peluru pun sudah cukup untuk mematikan orang. Ini diperlukan 7 peluru. 4 Eliezer, 3 Sambo. Artinya korban ini ketika sudah dieksekusi menderita. Menderita dia. Jadi andai kata arwahnya masih bisa kembali untuk bersaksi, dia akan katakan saya sangat menderita katanya. Karena memang prosesnya pembunuhan ini menyakitkan kan. Kalau kita tonton itu di persidangan itu, wah ini kejam nih. Jadi memang ini dan sudah kejam. Sempat juga ada skenario untuk mengelabui semua. Untuk mengelabui ini. Nah, jadi memang akhirnya yang bisa dibuat oleh hakim kan akhirnya memang rasa keadilan masyarakat itu terpenuhi. Vonis hukuman mati. Dan ini menurut saya sih membuat rakyat juga sekarang agak lega. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi dilakukan oleh seorang penegak hukum terhadap penegak dengan hukum di karena kalau bicara jalannya persidangan ini kan sempat masyarakat mengkhawatirkan bahwa ada yang masuk angin Bang ketika jaksa memberikan tuntutannya
dan tidak maksimal menurut masyarakat. Seperti biasa. Nah, itu dia. Jadi kan masyarakat sebenarnya sempat khawatir ketika jaksa sudah menuntut hanya sedemikian, bagaimana bisa hakim memutus lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Tapi ternyata terbukti kemarin lebih tinggi daripada tuntutan. Tapi anginnya ternyata tidak mampu menerobos sampai ke dalam. Jadi di luar juga dia sudah ditolak kan. Itu dia. Apakah benar kemudian kita akan bisa melihat penjagal keadilan yang lain akan bisa takluk? Kita akan bahas itu Bang Elman. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 14 Februari 2023, takluknya penjagal keadilan. Takluknya penjagal keadilan. Penegakan hukum sejatinya memang bermuara pada terungkapnya kebenaran dan terciptanya keadilan. Tercapainya keadilan itulah yang membuat wibawa hukum tetap terjaga. Supremasi hukum yang benar-benar tegak untuk melindungi masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Seperti keadilan yang menemukan wujudnya ketika tangis seorang ibu yang mencari keadilan, Rosti Simanjuntak, pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seiring vonis mati yang dijatuhkan Hakim Wahyu Iman Santoso kepada mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambo. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa. Tidak hanya bagi Ferdi Sambo, drama panjang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat tersebut telah sampai pada pemberhentian pertama juga untuk Putri Chandrawati yang divonis hakim 20 tahun penjara. Vonis pengadilan tingkat pertama terhadap Sambo dan Putri ini disambut telah memenuhi rasa keadilan tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga pihak-pihak yang dipaksa turut serta dalam tindak kejahatan mereka, serta bagi hukum itu sendiri. Hukum yang sejak awal dipaksa bengkok oleh Sambo, serangkaian rekayasa oleh segerombolan penjagal hukum disusun untuk membuat gelap upaya pencarian keadilan dengan sandiwara bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri oleh Yosua. Karena alasan tersebut pula, vonis maksimal untuk Sambo dianggap sangat layak diberikan. Pasalnya, sebagai pejabat utama Polri, Jenderal Bintang 2, Sambo yang seharusnya menjaga kesucian hukum malah melecehkan dan memerkosa hukum dengan merekayasa kasus. Dua putusan ultra petita tersebut telah mampu menepis asumsi-asumsi liar tentang independensi hakim, upaya gerakan bawah tanah yang sempat menyeruak di ruang publik. Apalagi vonis untuk Putri dari tuntutan 8 tahun penjara menjadi vonis 20 tahun. Putri dianggap terbukti dan turut serta dalam upaya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Putusan terhadap Putri itu bulat mufakat tanpa ada perbedaan pendapat dari majelis hakim. Terwujudnya keadilan dalam kasus pembunuhan berencana Joshua Huta Barat di tingkat pertama telah membuat proses penegakan hukum di negeri ini mampu meninggikan martabatnya. Wakil Ketua PN Jaksel, Wahyu Iman Santosa, sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan anggota Majelis Hakimnya terdiri atas Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Suyono, patut mendapat apresiasi dalam menjatuhkan vonis bagi Sambo dan Putri. Namun, keadilan tidak cukup hanya pada sidang dengan terdakwa Sambo dan Putri. Publik juga berharap Dewi Keadilan berpihak pada Richard Eliezer yang telah dengan berani membuka kotak Pandora kasus ini sehingga membuat skenario yang disusun Sambo runtuh. Seandainya Eliezer tidak mau jujur, kasus ini akan tetap diproses sebagai kejadian tembak-menembak karena dipicu pelecehan seksual sesuai dengan skenario Ferdi Sambo. Untuk itulah, tuntutan tinggi terhadap Eliezer oleh Jaksa Penuntut Umum 12 tahun penjara butuh dibalikan sekali lagi oleh para wakil Tuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apalagi Eliezer adalah saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan justice collaborator yang menurut Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mestinya divonis paling rendah di antara para terdakwa lainnya.
Secercah wujud keadilan di PN Jakarta Selatan ini mesti juga terpancar di seluruh lembaga peradilan. Apalagi proses hukum ini masih panjang, langkah hukum lanjutan, upaya banding hingga kasasi akan dilakukan oleh para terpidana. Sorotan publik yang begitu besar dalam 7 bulan kasus ini berjalan tidak boleh lengah hingga nanti ingkrah. Hanya dengan itulah potensi-potensi untuk mempermainkan hukum bisa dicegah. Jangan biarkan para penjagal keadilan menguasai dan menentukan keberpihakan hukum. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa, untuk saat Indonesia. Dan kita, Bang Elman, mau bertanya dulu, Bang, sebelum kita berdiskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, I Gede Widiana Suwarda. Pak Gede, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Pak Gede, kemarin kita lihat vonis sudah dijatuhkan kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, dan banyak orang yang terkejut karena tidak mengira bahwa hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada yang dituntut oleh jaksa. Sudah banyak yang mengatakan bahwa itu memang boleh dilakukan oleh hakim. Tapi arti dari peristiwa itu memang masih ada upaya banding dan seterusnya kalau memang itu akan berlangsung. Tapi kalau menurut Anda, Pak Gede, apa arti dari vonis kemarin bagi dunia hukum dan untuk kepastian hukum di Indonesia? Ya, baik Bang Leo, ini hal yang menyita perhatian bangsa satu hari kemarin ya. Yeah. Bagaimana kemudian pengadilan memutuskan pidana mati untuk Sambo dan 20 tahun penjara untuk PC ya. Yeah. Saya melihat begini, bahwasanya kalau kita melihat pada tuntutan keadilan publik, ini tampaknya pengadilan sudah memenuhi itu. Karena publik begitu ingin melihat adanya putusan yang seberat mungkin, baik untuk PS maupun untuk PC, kan begitu ya. Yeah. Nah, ini juga bisa kita lihat ternyata seperti yang Bang Leo tadi katakan, bahwasanya hakim itu memiliki ruang kebebasan yang luar biasa dalam menentukan vonis terhadap seorang pelaku kejahatan. Jadi tidak tergantung pada tuntutan jaksa, kan Bang Leo, yang selama ini orang-orang selalu melihat kok tuntutan jaksa begitu ya, kok rendah sekali dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini pengadilan dan hukum sudah membuktikan bahwasanya hakim itu memiliki ruang yang lebih luas dibanding dengan tuntutan jaksa. Begitu, Bang Leo. Oke. Memang ini kan masih hari ini kita akan lihat lagi kasus sidang Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, besok Richard Eliezer, masih terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Tapi kalau kita melihat dari sidang yang kemarin, Pak Gede, kita bisa mengatakan bahwa memang artinya kepastian hukum, keadilan masih bisa ditegakkan di Indonesia, atau seperti apa menurut Anda, Pak? Saya melihat memang kalau kita berbicara penegakan hukum ya, tentu tidak bisa disamaratakan untuk seluruh Indonesia bahwa penegakan hukum itu baik atau buruk begitu. Tentu harus melihat case by case ya. Yeah. Dan dalam kasus Sambo ini saya melihat memang sekali lagi keadilan publik itu juga ditegakkan oleh pengadilan begitu. Okay. Nah, sehingga hukuman maksimal yang diharapkan oleh publik itu bisa diwujudkan oleh pengadilan. Begitu. Yeah. Jadi kalau kita mau mengatakan secara umum semua sama, penegakan hukum hari ini juga belum dan tentu tidak bisa dibuat sama semua begitu. Tidak bisa disamaratakan ya? Iya, betul. Oke. Jadi paling tidak apa yang diputus oleh pengadilan kemarin itu sudah menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu tidak seperti yang selalu dibayangkan oleh publik begitu. Dalam case-case tertentu juga hukum di Indonesia itu mewujudkan bagaimana keadilan itu harus ditegakkan begitu. Iya. Dan memang ternyata kesamaan di depan hukum itu berlaku untuk semua orang ya, siapapun orang itu, begitu ya Pak Gede ya?
Harusnya begitu. Jadi equality before the law itu harus memang ditegakkan kan dalam penegakan hukum, dan hari ini hari ini kita berangkat juga dalam hal yang sama gitu ya. Pengadilan juga bisa mewujudkan penegakan hukum itu ya sama untuk semua orang begitu. Baik. Kita ikuti nanti jalannya kasus ini seperti apa lagi, karena masih ada sidang hari ini dan besok. Dan mungkin masih ada upaya banding dan yang lainnya, tapi untuk saat ini kita masih melihat bahwa pengadilan menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan. Terima kasih Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, I Gede Widiana Suwarda. Pak Gede, terima kasih, selamat pagi. Bang Eman, singkat dulu sebelum masuk ke headline pukul 7. Kalau kita melihat apa yang diputuskan oleh hakim, apakah kita kemudian bisa yakin juga bahwa keadilan yang sama akan terjadi juga di hari ini dan besok? Karena ini masih berangkaian, Bang. Kalau kita melihat vonis pengadilan terhadap Sambo sama Putri, perkiraan saya akan kurang lebih sama. Sejalan. Hanya barangkali terhadap Ricky Rizal dan Maruf ini tidak sampai 20 tahun. Tetapi 8 tahun pasti pasti naik. Akan lebih tinggi dari tuntutan. Artinya apa? Ini yang bisa kita mau katakan adalah bahwa penegakan hukum itu betul-betul kita bisa lihat di Pengadilan Jakarta Selatan ini. Tegaknya hukum dan wibawa penegak hukum itu memang betul-betul kita bisa rasakan gitu. Jadi kalau ada orang dan anggapan kita selama ini memang penegakan hukum di Indonesia ini betul-betul berada pada titik nadir yang paling rendah. Kemarin Pengadilan Jakarta Selatan membantahnya, membalikannya gitu. Kita harapkan juga penegakan hukum yang sama terjadi juga di kasus-kasus korupsi misalnya. Nah, memang kita tidak bersukacita dengan hukuman mati ini, dengan hukuman seumur hidup. Pasti kita juga sebagai manusia ikut prihatin. Tetapi memang hukum mengharuskan seperti itu, karena memang tindak kejahatannya kan tindak kejahatan pembunuhan berencana. Memang harus maksimal. Ada konsekuensi. Dan itu bukan hakim yang menentukan itu. Yang menentukan itu adalah pelaku kejahatannya. Jadi hakim itu hanya menjalankan undang-undang yang tersedia untuk itu. Jadi jangan pula ada anggapan, wah ini hakimnya kejam. Tidak, yang kejam pelaku kriminalnya. Itu yang harus kita pahami. Kebetulan hakimnya memahami dan memang memberikan itu. Dia tidak memberikan kelonggaran. Dia maksimalkan karena memang semua unsur terpenuhi. Jadi sekali lagi pastilah kita tidak bersukacita. Kita prihatin. Abad sekarang kok masih ada. Apalagi ini dilakukan oleh penegak hukum seperti Sambo kan. Ini kan pelajaran yang mahal yang berharga buat penegak hukum yang lain. Jangan mentang-mentang, jangan karena kuasa baru seenaknya dia pikir bisa dia memainkan hukum ini. Sambo membuktikan itu keliru. Bahwa semua orang ternyata masih tetap sama di hadapan hukum ya. Tidak ada yang di atas hukum. Kita harus jeda dahulu, Bang Elman, dan bisa tetap. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media-indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pendapat dari pemirsa, Bang Elman tadi ada di headline pengacara yang mengatakan bahwa apa sedemikian luar biasa sampai harus mencabut nyawa terdakwa. Ini peristiwa bukan luar biasa sebetulnya, atau bagaimana, Bang? Ini peristiwa pembunuhan ini luar biasa ini. Makanya ini kita dalam kita buat penjagal keadilan kan. Jadi menurut saya sih, apalagi ini dilakukan oleh seorang penegak hukum yang tentu paham hukum dan dia selalu mengadili anggota kepolisian yang melanggar hukum. Kadif Propam. Jadi menurut saya ini kan pembunuhan terhadap Joshua ini kan luar biasa. Dan sebetulnya kan ketika dia dimaksimalkan hukuman mati itu bukan luar biasa. Emang undang-undangnya seperti itu. Ya, tapi kan memang kalau namanya juga pembela, Bang, harus membela. Oke, kita sekarang akan beralih kepada para pemirsa Metro TV untuk mendengarkan pendapatnya. Kita saat ini sudah tersambung dengan salah seorang pemirsa yang juga adalah Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai. Pak Abdul Haris, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi juga, Bang Herman. Pagi. Pak Abdul Haris, Komnas HAM kita sudah melihat ada pernyataannya terhadap vonis kepada Sambo dan Putri Chandrawati. Komnas HAM itu menerima, tidak menerima, atau seperti apa, Pak? Jadi pada dasarnya kami Komnas HAM menghormati putusan dari Majelis Hakim. Dan putusan ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun itu berada di atas hukum. Jadi siapapun dia, itu memang perlu diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dan kami juga menilai bahwa kejahatan yang dilakukan Ferdi Sambo juga mengamini apa yang diputuskan oleh hakim, bahwa yang bersangkutan itu bukan hanya melakukan kejahatan pembunuhan, perencanaan pembunuhan tetapi juga di dalamnya tadi obstruction of justice, dia menghalang-halangi proses peradilan. Kan bukan hanya itu, juga menyeret institusi kepolisian, melibatkan begitu banyak anak buahnya, sehingga kami melihat bahwa ini adalah kejahatan serius. Baik. Kejahatan serius. Pak Abdul Haris, ini kan vonisnya mati, Pak, untuk Sambo, Pak. Itu Komnas HAM pandangannya seperti apa, Pak? Jadi untuk hukuman mati, jadi kalau kita mengacu kepada CPR jadi di sana dikatakan bahwa bagi negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius, sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, sehingga kalau kita lihat ini sejalan dengan CPR, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Nah, memang kita mengkampanyekan anti hukuman mati dan kita menolak hukuman mati. Hukuman mati itu adalah tidak boleh diterapkan Nah, tetapi di konvensi internasional pun masih memungkinkan untuk dilakukan hukuman mati, dijatuhkan hukuman mati. Nah, terlebih dasar hukum penjatuhan itu kan memang sudah diatur. Masih ada ya. Terima kasih Pak Abdul Haris Semendawai untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Abdul Haris ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Helman. Ya, silakan Pak Faisal. Pendapat Anda, Pak. Selamat singkat padat saja, Pak Faisal. Ya, terlepas dari pro kontra terhadap hukuman mati, Bung Leo dan Bung Helman, vonis bagi FS dan PC ini menurut kami masyarakat kecil telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena setimpal dengan perbuatan, selain menghilangkan nyawa orang lain, juga telah merusak citra Polri dan menyeret bawahan ke dalam kubangan kasus ini ya. Tapi yang ingin saya katakan ada dua, Bung Leo. Yang pertama,
ibarat Liga Champion, ini baru babak perempat final. Oke. Iya, semifinalnya masih ada banding, bahkan finalnya masih ada kasasi. Bahkan setelah itu masih ada kemungkinan gerasi dari presiden kan gitu. Maka kami menghimbau masyarakat akan terus mengawal sampai keputusan ini benar-benar ingkrah. Baik. Ya. Itu saja ya Pak. Terima kasih Pak Faisal di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Faisal ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Sambosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Indra, bagaimana Bu? Singkat padat saja Bu, silakan Bu. Iya, Bung Leo. Ya. Persoalannya sepertinya sederhana. Seorang ibu yang menuntut pembunuhan atas anaknya dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah, tapi menjadi tidak sederhana ketika ternyata otak dari semua ini pelaku penegak hukum. Nah, yang melibatkan anak buahnya. Nah, sekarang kalau dia memang hanya membela seorang istrinya, seorang suami yang baik-baik, mengapa itu semua dilakukan? Itu yang jadi pertanyaan. Dan Bu Indra, ini sudah ada vonis ya Bu? Kita mungkin berangkat dari vonis itu. Pendapat Ibu seperti apa? Betul. Untung itu ada hakim yang masih punya akal waras dan seluruh media dan rakyat Indonesia yang mendukung itu. Nah, tapi kita harus bertanya juga Bung Leo, mengapa 97 anak buah FS itu mau pasang badan untuk membela kasus ini? Oke. Kenapa sampai sebegitu banyak ya yang mau mendukung ya? Baik. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Pagi Bung Leo, pagi Bung Elman. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Ya, Bravo Hakim Wahyu Iman Santoso telah menjagal penjagal, yaitu keadilan telah tercapai, vonis mati buat Sambo 20 tahun buat Putri, ini telah mengangkat kepercayaan rakyat kembali atas peradilan kita, equality before the law. Sandiwara pelecehan seksual terhadap Putri itu tanpa visum, nyatanya ini merupakan sandiwara hukum ya, sandiwara daripada keadilan kita sendiri. Hakim Wahyu itu bukan hanya corong undang-undang menurut saya, tapi corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas melalui ultra petitanya. Kalau saya nggak salah, ultra petita itu menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta, atau bisa jadi dakwaan JPU yang kurang sempurna. Nah ini saya nggak tahu apakah jaksa JPU itu kurang sempurna dalam hal itu. Jadi biarlah nanti dalam hal yang berikutnya hari ini dan besok, saya yakin bahwa semua unsur-unsur yang telah dilakukan dalam hukuman mati dan hukuman 20 tahun ini bisa mengakibatkan Eliezer itu akan lebih rendah dari yang dituntut 12 tahun. Sebaliknya kepada Fuad dan Ricky Rizal mungkin akan lebih dari 8 tahun. Mari kita kawal sampai kepada inkrah, baik di PK maupun di Oke. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Banyak pendapat dari para pemirsa, tapi kita akan bahas di bagian berikut. Bagaimana Anda tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi para pemirsa berpendapat beberapa macam, tapi yang saya mau garis bawahi, Komnas HAM menghormati putusan hakim kemarin. Bagaimana Bang? Iya, memang mau tidak mau kan apa yang diputuskan oleh hakim ini kan memang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan. Jadi makanya kita tidak kurang sependapat juga kalau ini ultra petita kan.
Hanya memang hakim memaksimalkan. Kenapa maksimal? Karena memang semua unsur terpenuhi dalam pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi nggak ada hal yang meringankan dan semua memberatkan. Dan kalau kita lihat dalam persidangan kan semua berusaha untuk datang dengan skenario untuk menggelapkan kasus ini kan. Tapi kan jaksa sebetulnya diawali dengan jaksa yang mampu secara sempurna membuktikan dakwaannya. Sebetulnya ketika dalam pemeriksaan jaksa itu sempurna loh. Dia mampu membuktikan semua dakwaannya. Semua tidak ada yang tertutupi. Memang di ujungnya tuntutannya jaksa tidak maksimal. Itulah makanya terkesan ada jarak yang begitu jauh dari tuntutan dengan vonis. Andai kata misalnya jaksa tadinya mendekatkan ke sana, ya kan? Dari awal misalnya jaksa sudah bisa menuntut hukuman mati. Dari awal. Menuntut 20 tahun seumur hidup untuk Putri. Dia 15 tahun kan begitu kan. Nah, tapi itu kan tidak terjadi. Tetapi itu biasa dalam peradilan. Nah, disinilah hakim yang memang lebih wise kan, karena dia memang lebih luas, lebih punya kesempatan untuk mengambil kesimpulan, mulai dari pembuktian jaksa, dibuktikan juga dari pembela terdakwa, dibuktikan juga dari pembela dari Joshua dan sebagainya kan. Nah, jaksa lebih punya waktu untuk menyimpulkannya. Pak Faisal tadi mengatakan bahwa ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, bahwa semua pihak sama di hadapan hukum. Ini penting, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, inilah sebetulnya di awal tadi kan saya ingatkan. Ini juga menjadi peringatan kepada para penegak hukum, para penguasa. Jangan sembarang menggunakan kekuasaanmu untuk kepentingan pribadimu. Ini kan sebetulnya ini kan Sambo kan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Sesederhana itu. Sesederhana itu sebetulnya. Hanya untuk melampiaskan rasa emosinya. Konon katanya untuk menjaga kehormatan keluarga. Nah, kalau di dalam negara ini kan tidak dalam hukum kan tidak boleh begitu. Betul. Kalau dia mau menjaga kehormatan keluarga, maka dia laporkanlah mestinya ke polisi kalau itu benar. Karena dia penegak hukum. Betul. Kan semua harus sesuai dengan koridor kan gitu kan. Nah, tapi memang saya sih tetap mengingatkan ya masyarakat, mari kita kawal kasus ini. Ini kan tadi kalau tadi pemirsa kan bilang ini kan baru babak perempat final ini. Betul. Baru tingkat pengadilan pertama. Masih ada banding, masih ada kasasi, bahkan masih ada juga PK, bahkan masih ada gerasi. Nah, kita sih tetap mengkhawatirkan. Bukan tidak mungkin nanti di tingkat pengadilan ini akan turun lagi dari hukuman mati mungkin menjadi seumur hidup. Atau jangan-jangan 20 tahun kan gitu kan. Bisa ya? Apapun bisa, Leo. Dan itulah kenapa kita selama ini sering kurang percaya terhadap penegak hukum di tanah air ini kan. Mudah-mudahan, karena menurut saya hakim di pengadilan tingkat pertama itu kan bacaannya kan sama dengan hakim pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Textbook yang mereka pegang juga sama. Hukumnya sama. Sehingga menurut saya sih mestinya linear ini. Jadi apa yang diputuskan di pengadilan tingkat pertama, karena kalau menurut saya semua unsur terpenuhi kok. Tidak ada. Karena memang kalau sudah terpenuhi kan mereka harus mengesampingkan motifnya. Kan tadi malam kan sampai pagi ini kan dipersoalkan. Kok motifnya kok nggak terungkap? Untuk apa lagi? Karena yang utama dikejar oleh jaksa adalah pembunuhan berencananya. Dan itu terpenuhi. Dan hakim juga mengiyakannya. Sama pandangan hakim dengan pandangan jaksa. Jadi nggak beda jauh. Maka itu kita nggak usah pertentangkan antara tuntutan jaksa dengan hakim. Yang penting kita kawal kasus ini sampai selesai, sampai inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Kita melihat apakah nanti inkrahnya itu tetap hukuman mati, tetap 20 tahun, dan sebagainya. Follow up atau tindak lanjut dari kejadian ini kan sebetulnya, Bang, ketika kemarin juga disebut oleh hakim,
bahwa tindakan yang dilakukan FS Sambo ini juga merusak citra kepolisian. Betul. Ini tadi Bu Indra juga bertanya, kok sampai sebegitu banyak polisi yang waktu itu akhirnya membantu usaha Sambo untuk menyusun skenario begitu rupa. Untuk kepolisian sendiri Bang, dengan vonis ini memang masih berjalan ya nanti seperti apa inkrahnya. Apa yang harusnya dilakukan oleh kepolisian supaya citra kepolisian itu tidak lagi terpuruk gara-gara kasus Sambo ini? Kalau yang 97 ya 97 orang itu ya, susah juga kita mau salahkan mereka. Karena bagaimanapun mereka kan harus tunduk kepada atasan dan percaya. Karena ini Kadipropam. Ketika Kadipropam memberikan informasi, ya pasti A1 kan. Nah, yang kita ingatkan sebetulnya adalah para komandan, para pejabat tinggi di Mabes Polri, jangan membawa anak buah ke jurang. Tetaplah ajarkan kepada anak buah bahwa kita ini adalah penegak hukum dan semua hukum harus kita tegakkan tanpa kecuali. Dan kita harus memulai. Dan ini kan kalau kita lihat ini Sambo ini kan tidak hanya mencederai polisi, keluarga, anaknya kan ini kan Pak Sambo ini kan kedua anaknya ini kan tanda kutip sudah anak yatim piatu ini kan kalau ini betul kan. Karena mereka tidak lagi berada di keluarga. Jadi ini untuk kasus-kasus yang lain supaya inilah yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir buat penegak hukum melanggar hukum. Baik, kita harapkan penjaga keadilan tidak menjadi penjagal keadilan karena ternyata dengan hukum yang ditegakkan penjagal keadilan tetap takut. Mati. Itu dia. Kita ikuti nanti perkembangan kasus ini seperti apa. Untuk saat ini terima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, secercah wujud keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus terpancar di seluruh lembaga peradilan. Apalagi proses hukum ini masih panjang. Langkah hukum lanjutan, upaya banding hingga kasasi akan dilakukan oleh para terpidana. Sorotan publik yang begitu besar dalam 7 bulan kasus ini berjalan tidak boleh lengah hingga nanti inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Hanya dengan itulah potensi-potensi untuk mempermainkan hukum bisa dicegah. Jangan biarkan para penjagal keadilan menguasai dan menentukan keberpihakan hukum. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.